Halo semuanya, selamat datang di penelusuran kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah satu kisah sejarah yang tiba-tiba rame lagi diomongin di mana-mana. Ini tuh kisah nyata yang bener-bener nyambung banget sama kecemasan ekonomi yang lagi kita rasain sekarang. Kita bakal lihat gimana sejarah tuh sering banget berulang dan siapa tahu jawaban buat ketakutan kita hari ini sebenarnya udah terukir jelas di masa lalu. Oke, mari kita bedah ini. Rp17.529 per dolar Amerika. Dengerinnya aja ngeri kan? Ini bukan cuma deretan angka acak ya. Berdasarkan data di bulan Mei 2026, rupiah kita sempat nyentuh level ini. Dan ini tuh rekor terendah sepanjang sejarah. Sebuah titik all-time low. Jadi wajar banget kalau rekor ini memicu kepanikan luar biasa di tengah masyarakat. Semua orang lagi mikir, gimana caranya kita bisa keluar dari jurang ini. Rekor terlemah rupiah hari ini. Nah, justru karena rekor yang bikin jantungan inilah, tiba-tiba ada satu fenomena unik di medsos. Ada sosok pahlawan dari masa lalu, yang uniknya beliau ini insinyur pembuat pesawat, bukan ekonom, yang tiba-tiba viral dan jadi simbol harapan kita sekarang. Kilas balik krisis 1998. Buat paham kenapa sosok ini bisa se-viral itu, kita harus narik mundur waktu sebentar ke titik paling gelap di sejarah modern Indonesia, yaitu bulan Mei 1998. Coba bayangin kalian hidup di masa itu. Rupiah yang tadinya anteng banget di 2.500 per dolar, tiba-tiba hancur lebur, nembus 16.000. Inflasi meroket sampai 77%. Sektor perbankan kolaps total, udah nggak bisa jalan. Dan imbasnya, jutaan orang tiba-tiba kehilangan pekerjaan cuma dalam hitungan malam. Benar-benar secepat dan separah itu kerusakannya. Jika rupiah melewati 20.000, akan ada antrian panjang, kekurangan makanan, dan PHK besar-besaran di mana-mana. Itu peringatan keras dari Lee Kuan Yew, mantan presiden Singapura saat itu. Sebegitu gawatnya situasi kita, sampai tokoh dunia pun angkat bicara. Ini udah bukan sekedar krisis angka di atas kertas, tapi negara kita benar-benar lagi ada di ambang kehancuran sosial yang total. Insinyur di tengah badai. Di detik-detik paling mengerikan inilah, seorang pahlawan yang sama sekali nggak terduga maju mengambil alih kemudi. Logikanya nih ya, kalau ekonomi lagi terjun bebas begini, kita pasti ngarepin seorang ekonom jenius dengan teori fiskalnya buat nyelamatin keadaan kan? Tapi tebak siapa yang mimpin Indonesia saat itu? Bahcharudin Jusuf Habibie, seorang insinyur pakar aerodinamika pesawat. Di era Orde Baru, banyak banget kritikus yang terang-terangan ngeraguin beliau, ngecap proyek pesawatnya cuma buang-buang uang negara. Kesenjangan yang ekstrim antara krisis yang terjadi sama latar belakang pemimpinnya ini sempat bikin keraguan yang masif banget di awal. Dan ini dengan sangat brilian menggambarkan cara kerja pikiran seorang Habibie. Daripada pusing mikirin teori ekonomi yang rumit, beliau ngelihat ekonomi Indonesia yang lagi hancur ini tuh persis kayak pesawat yang lagi ngalamin stall. Maksudnya apa? Kalau pesawat hilang daya angkat dan mulai jatuh, pilot tuh nggak bakal mikirin soal tujuan mendaratnya. Fokus utama pilot cuma satu, stabilin dulu pesawatnya biar nggak nabrak bumi. Nah, logika murni penerbangan inilah yang beliau pakai buat nanganin krisis kita. 3 langkah penyelamatan. Jadi, gimana tepatnya cetak biru sang insinyur ini buat narik ekonomi kita keluar dari stall yang mematikan tadi? Ada 3 langkah mekanis yang beliau lakuin. Pertama, memerdekakan Bank Indonesia. Ini penting banget, karena sebelumnya bank sentral kita tuh sering ditekan pemerintah. Pemisahan ini murni langkah teknis untuk ngebangun ulang kepercayaan institusi finansial. Kedua, restrukturisasi perbankan. Dan ketiga, menstabilkan kepercayaan pasar. 3 hal ini dieksekusi bukan buat bermanuver politik, tapi benar-benar murni sebagai langkah sistematis perbaikan. Nah, yang benar-benar menarik dari bagian ini adalah betapa pragmatisnya eksekusi dari langkah-langkah tadi. Bank-bank yang udah sakit parah nggak dibiarin aja, tapi digabung paksa. Dari sinilah lahir Bank Mandiri yang kita kenal sekarang. Terus, buat nahan uang supaya nggak lari ke luar negeri, beliau keluarin semacam obat kejut. Beliau nerbitin sertifikat Bank Indonesia dengan suku bunga gila-gilaan, sampai 60 hingga 70%. Tujuannya jelas, nyerap kembali uang yang beredar. Dan luar biasanya, setelah stabil, bunga itu sukses diturunin lagi dengan aman. Pesawat kembali mengangkasa. Sekarang, mari kita lihat hasil kemenangan dari manuver sang insinyur ini. Coba perhatiin perbandingan before after ini. Benar-benar bikin merinding. Nilai tukar rupiah yang tadinya terpuruk di 16.800 per dolar berhasil ditarik nguat secara dramatis ke angka 6.500. Pertumbuhan ekonomi yang nyungsep di minus 13,1% balik lagi ke zona positif di 0,79%. Angka kemiskinan juga pelan-pelan mulai turun.
Asal kalian tahu, waktu itu banyak pakar top dunia yang bilang pencapaian metrik-metrik ini tuh mustahil bisa dilakuin. Dan fakta yang paling bikin kagum, semua pencapaian pemulihan ekonomi ini dicapai cuma dalam waktu 17 bulan. Kurang dari 1,5 tahun. Seorang teknokrat, seorang perancang struktur pesawat terbang, bener-bener berhasil nerbangin pesawat bernama Indonesia ini kembali ke zona aman. Pelajaran kepercayaan hari ini. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini berkaitan erat sama kemerosotan ekonomi di bulan Mei 2026 kita saat ini. Memang betul, akar masalah krisis kita hari ini beda banget sama tahun 98. Sekarang kita lebih banyak ditekan sama kondisi eksternal global, bukan karena kebobrokan perbankan di dalam negeri. Tapi jangkar utama ekonominya tetap sama, kepercayaan. Habibie berhasil nyelamatin negara bukan karena dia nemuin rumus finansial baru, tapi karena dia berhasil ngebangun ulang trust. Masyarakat jadi percaya lagi buat nabung, investor percaya lagi buat naruh uang di Indonesia, dan yang paling fundamental, rakyat kembali percaya sama niat baik pemimpinnya. Ada satu kutipan dari Pak Habibie yang kerasa timeless banget. Kita sedang berusaha keluar dari masalah ini, dan jika kita keluar, kita akan menjadi lebih baik dari sebelumnya, karena kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan kami. Beliau nggak ngobrol janji manis yang sempurna, malah berani ngakuin adanya kesalahan. Kerendahan hati buat mengevaluasi diri dan belajar dari masa lalu, itulah kunci dari ketangguhan sejati buat ngadepin krisis apapun. Jadi, setelah ngelihat gimana seorang ahli aerodinamika bisa ngebalikin nasib satu negara cuma bermodalkan logika dan transparansi niat, saya pengen nanya ke kalian, apa sih satu pelajaran spesifik dari kepemimpinan sang insinyur yang paling esensial buat kita adaptasi hari ini? Coba deh dipikirin dan didiskusikan. Terima kasih udah gabung dalam penelusuran kita kali ini, dan sampai jumpa!